adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita bisa teduh.
Baik adik-adik, silakan untuk duduk kembali. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Jika kami pada minggu hari ini, kami anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu, boleh kembali untuk bersekolah minggu ya Bapa, di rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau berkati kami anak-anakmu di dalam kami beribadah
Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik boleh duduk yang rapi dan ambil sikap berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih menyertai kami, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga kiranya ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi ya, kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan dari sini dan adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati adik-adik masing-masing. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu harus membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian bacaan Alkitab kita. Adik-adik, sudah pada tahu belum? Kalau besok adalah hari ulang tahun seluruh rakyat Indonesia. Besok kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. Adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur ya, karena Tuhan Yesus masih memberkati bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Bangsa Indonesia masih dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, karena besok kita akan merayakan ulang tahun Indonesia, mari kita mengucapkan kata merdeka sebanyak 3 kali sambil mengepalkan tangan kita seperti ini ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik semuanya, hari ini cerita firman Tuhan kita berkaitan tentang kepatuhan kepada pemerintah. Adik-adik, kita semua adalah rakyat Indonesia. Itu berarti kita tinggal di negara Indonesia. Karena itu kita harus patuh terhadap pemerintah Indonesia. Nah, jadi adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan belajar tentang burung Garuda, seperti yang adik-adik boleh lihat di gambar ini. Jadi adik-adik, burung Garuda
seperti gambar ini ya. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini memberikan gambaran bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat, serta warna keemasan pada gambar burung Garuda ini melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, adik-adik, coba adik-adik sekarang perhatikan baik-baik ya pada gambar burung Garuda ini. Nah, jumlah bulu pada burung Garuda ini, pada sayap burung Garuda ini adalah 17. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17. Selanjutnya, adik-adik boleh lihat gambar bulu pada ekor burung Garuda. Nah, jadi jumlah bulu pada ekor burung Garuda ini adalah 8. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merdeka pada bulan 8 atau bulan Agustus. Selain itu, jumlah bulu pada leher burung Garuda ini adalah 45. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merdeka pada tahun 45 atau tepatnya pada tahun 1945. Yang selanjutnya adik-adik, coba perhatikan lagi pada bagian dada burung Garuda ini. Nah, pada bagian dada burung Garuda ini terdapat 5 gambar yang merupakan lambang dasar negara Indonesia atau yang kita sebut juga Pancasila. 5 gambar tersebut mewakilkan setiap sila yang terdapat pada Pancasila. Oke. Nah, adik-adik boleh lihat gambar yang ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat gambarnya, dan di sebelahnya juga sudah ada keterangan dari setiap gambar yang ada di dada burung Garuda ini. Nah, jadi gambar bintang, ini gambar bintang yang berwarna emas dengan perisai, ini perisai, bentuk perisai yang berlatar belakang warna hitam ini mewakilkan sila yang pertama, yaitu adik-adik sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua ada gambar rantai ini. Nah, di sini lebih jelasnya gambar rantai berwarna kuning yang berlatar belakang warna merah mewakilkan sila yang kedua. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adik-adik boleh sambil baca ya. Dan gambar yang ketiga adalah apa ini adik-adik? Ya, pohon beringin. Nah, gambar pohon beringin ini dengan berlatar belakang warna putih ini mewakilkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat ada gambar kepala banteng dengan berlatar belakang warna merah mewakilkan sila yang keempat, yaitu adik-adik boleh sambil baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang terakhir gambar yang kelima adalah gambar padi dan kapas yang berlatar belakang warna putih. Ini mewakilkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, adik-adik, yang terakhir adalah kita pakai gambar ini lagi. Yang terakhir adik-adik coba perhatikan kedua cakar burung Garuda ini yang mencengkram sehelai pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam ya. Nah, jadi adik-adik, kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Nah, adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika
adalah semboyan bangsa Indonesia untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Oke, adik-adik, demikian penjelasan dari burung Garuda tadi. Sebelum kita tutup dalam doa, kakak juga ingin mengajak adik-adik semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Adik-adik sudah pada tahu dong lagu Garuda Pancasila. Kalau misalkan pada belum tahu, adik-adik boleh sambil ikutin kita ya. Tapi sebelum itu, kakak juga ingin adik-adik bisa menyebutkan beberapa sikap atau perilaku yang bisa diterapkan sesuai dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Mulai dari sila yang pertama ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap atau perilaku yang bisa kita terapkan antara lain percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, saling hormat menghormati, dan hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap atau perilaku yang bisa kita terapkan antara lain sikap saling mengasihi satu sama lain, suka menolong, dan berbicara dengan sopan santun. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sikap atau perilaku yang bisa kita terapkan antara lain cinta tanah air yang kita bisa tunjukkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, dan kita juga bisa bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, ataupun agama. Yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap atau perilaku yang kita bisa terapkan antara lain tidak memaksakan kehendak dengan orang lain. Sila yang kelima atau sila yang terakhir dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap atau perilaku yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan adalah menghargai karya orang lain. Oke, adik-adik, semoga kita semua bisa menerapkan perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila ya. Oke, sekarang yuk kita bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, adik-adik boleh sambil berdiri ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk Tina dari Sekolah Minggu. Oke adik-adik, sekian dulu untuk hari Minggu ini. Mari kita tutup dalam doa. Adik-adik boleh duduk kembali dan ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan masih mau menyertai kami bangsa Indonesia hingga pada saat ini Tuhan. Besok kami akan merayakan ulang tahun Indonesia yang 75 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan selama ini ya Tuhan. Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami Tuhan,
sehingga kami masih dapat merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan, terima kasih juga pada hari Minggu ini kami akan melanjutkan ibadah kami, melanjutkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita saatnya kita untuk mengucapkan hukum Taurat yang ke-10. Kakak Solio membacakan terlebih dahulu, adik-adik mengikutinya di masing-masing ya. Hukum Taurat yang ke-10 berbunyi, janganlah engkau mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi, janganlah engkau mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita memuji nama Tuhan lagi, kita nyanyikan lagu pujian Ku Menang, Ku Menang. Hanya dengan adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk kembali dan ambil sikap doa. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, kami bersyukur buat pernyataan tangan Bapa, buat kesehatan, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan di hari Minggu ini, Bapak. Biarlah
kebijakan, dan Engkau berikan juga kerajinan kepada mereka, sehingga dari kami ini tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah untuk bersekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau berkati dimanapun adik-adik kami berada. Apabila mereka sedang sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan Bapak, Engkau pulihkan tubuh mereka Bapak, sehingga mereka dapat sehat kembali dan dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua di sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati juga pekerjaan mereka, kiranya Engkau yang memberikan panjang umur, Engkau memberikan kemurahan rezeki, Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka Bapak, kepada orang tua dari kami, agar mereka juga dapat tetap sehat, dapat melakukan aktivitas mereka di dalam Tuhan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk kelanjutan ibadah kami Bapak. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, di atas segala itu Bapak, kami juga mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Bapak. Kiranya Engkau ampuni kami Bapak, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami Bapak, dan kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan uang persembahan kita. Yang mengiringi firman Tuhan yang mengiringi untuk mengumpulkan persembahan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-9